Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kuliah kita, yaitu pertemuan ke-11 mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia mungkin sudah kita bahas ya, ada beberapa part di materi-materi sebelumnya terkait dengan sumber daya manusia. Tetapi kita belum detail untuk masuk ke sana. Nah, mungkin nanti pertemuan 11 dan 12 itu kita berkecimpung masih di manajemen sumber daya manusia ini. eh untuk yang sekarang ini ya kita jelaskan dulu manajemen sumber daya itu seperti apa, dan untuk minggu depan mungkin kita akan belajar undang-undangnya, untuk kalau kalian sudah punya usaha nanti apa sih yang harus kalian lakukan, kalau tidak kalian lakukan apa sih hukumnya, itu ada semua ya, tapi itu kita bahas di minggu depan. Oke, sumber daya manusia itu identik dengan yang namanya karyawan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah kegiatan wirausaha, karyawan adalah aset yang paling bernilai karena peningkatan produktivitas perusahaan akan tercapai apabila pengelolaan tenaga kerja berjalan baik. Dengan demikian, perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap karyawan, baik secara material maupun moral, maupun tingkat prestasi. Nah, dari aspek sistem produksi operasi sendiri, bagaimanapun canggihnya dan mutakhirnya sebuah teknologi, tidak ada satu teknologi yang dapat menyamai sumbangan intrinsik manusia atau karyawan ataupun tenaga kerja. Baik dari unsur diversitas keterampilan, emosional, SDM dapat dinyatakan juga dengan istilah karyawan tadi. Nah, SDM ini ada banyak tadi ya, saya sebutkan ada karyawan, tenaga kerja, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, sebutan buruh itu diberikan untuk pegawai yang bersifat massal pada level bawah. Nah, itu kalau buruh itu biasanya di PT-PT yang di pabrik itulah, seperti buat sepatu, terus kasur dan lain sebagainya, itu biasanya banyak karyawannya sehingga disebutlah dengan sebutan buruh. Nah, berikut ini adalah perencanaan tenaga kerja, eh, bagaimana cara merekrut sampai menjadi seorang tenaga kerja di perusahaan yang akan kalian bangun nantinya. Nah, itu ada eh, banyak tahapan yang dilalui. Ya mungkin kalian sudah pernah melihat lah beberapa sebaran dari perusahaan untuk mencari karyawan. Mungkin udah banyak kalian lihat. Dan ini adalah salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan seorang eh, karyawan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kebutuhan tenaga kerja harus sorry, sesuai dengan jenis usaha agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan perusahaan. Ada beberapa kriteria berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja. Nah, berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja, contohnya adalah pimpinan, staf, dan operator.
Nah, yang kemudian adalah berdasarkan jenis keahlian atau fungsi. Itu ada produksi, pemasaran, dan administrasi. Dan itu adalah beberapa contoh ketika perusahaan ingin mencari seorang karyawan. Ya walaupun dia seorang pimpinan, biasanya induk dari ya seperti di perguruan tinggi aja lah. Kan ada yang swasta, kan ada yayasan, terus ada perguruan tingginya. Nah, yayasan itu adalah yang mencari pemimpinnya di perguruan tingginya. Nah, seperti itu juga contohnya. Ya, mungkin di luaran sana juga banyak. Atau yang terkenal lebih lebih terkenal tuh dengan sebutan manajer biasanya. Kalau untuk pimpinan, staf, operator itu adalah keahlian tenaga kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum mengadakan perekrutan, perusahaan harus memetakan terlebih dahulu di bidang atau bagian apa pekerjaan yang ditawarkan. Nah, berikut ini akan dikemukakan fungsi-fungsi operasional perencanaan tenaga kerja menurut Siswanto tahun 2002. Yang pertama adalah analisis pekerjaan. Yang kedua perekrutan tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah seleksi tenaga kerja. Nah, untuk analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan atau analisa jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan serta identifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terurai dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Mungkin bisa kita contohkan, misalkan kita ingin mendeskripsikan jabatan sekretaris dari sebuah perusahaan. Ini misalkan. Nah, deskripsi dari sekretaris itu misalkan sekretaris itu kerjanya ngapain sih? Yang pertama, mengatur lalu lintas informasi internal perusahaan. Yang kedua, melakukan kegiatan administrasi, perkantoran, dokumentasi dan publikasi. Yang ketiga, mengordinasikan proses penyusunan laporan bulanan dan tahunan perusahaan bagi kepentingan internal maupun eksternal. Nah, yang keempat adalah mengatur jadwal kegiatan direktur dan kepentingan administrasi direktur. Nah, itu misalkan kalau kalian ingin mendeskripsikan pekerjaan apa yang nantinya akan dikerjakan oleh seorang sekretaris. Nah, itu bisa dilihat oleh calon pelamar nantinya. Oh, kira-kira kerjaan sekretaris itu seperti ini. Kira-kira aku mampu nggak ya? Kalau misalkan dia mampu, dia akan lanjut ke tahap 2 untuk prosesnya. Nah, yang kedua itu adalah spesifikasi jabatan sekretaris perusahaan misalkan. Kalau tadi ada deskripsinya, di bawahnya itu adalah spesifikasinya atau syarat-syaratnya lah. Ya misalkan yang pertama memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Selanjutnya memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran. Yang ketiga memiliki keterampilan menyusun konsep surat dan laporan. Selanjutnya memiliki kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selanjutnya memiliki sikap kreatif, inovatif, dan ramah tamah. Selanjutnya adalah pendidikan minimal D3 jurusan kesekretarisan atau yang setara. Dan yang terakhir adalah pengalaman minimal 3 tahun di bidang kesekretarisan. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Nah, biasanya yang jadi
masalah bagi orang Indonesia itu adalah di pengalaman biasanya. Karena mungkin dia baru fresh graduates misalnya, terus dia daftar di perusahaan, tetapi karena dia tidak punya pengalaman, terus ada yang punya pengalaman, ya orang pasti milih yang punya pengalaman daripada yang tidak punya pengalaman sama sekali. Itu biasanya sering terjadi sih di Indonesia. Terus satu lagi misalkan harus terlihat good looking misalkan, orangnya harus good looking. Nah itu juga iya yang menjadi kendala bagi orang-orang yang tidak good looking misalkan, tapi dia punya keterampilan yang bagus misalnya. Nah sekarang itu eh, kalau misalkan kita ingin bekerja di depan, di bagian depan atau front office-nya, kita itu harus terlihat good looking. Tapi kalau misalkan kita di back office-nya itu ya yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, nggak terlihat good looking juga nggak masalah. Karena yang dibutuhkan adalah kreatif inovatifnya. Nanti yang akan eh, mempromosikan ide kreatif kita, inovatif kita adalah orang yang good looking. Nah kita bagiannya di belakang. Biasanya seperti itu eh, yang terjadi saat ini. Nah, yang kemudian adalah kalau tadi kita bahas tentang analisis eh, pekerjaan, yang sekarang adalah perekrutan tenaga kerjanya. Nah, perekrutan adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai. Nah, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Berbagai cara perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan dapat menggunakan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Nah, media sosial atau melalui website perusahaan. Nah, sekarang ini sudah banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk eh, memberitahu bahwasanya eh, sekarang ini perusahaan lagi butuh pekerja dengan kriteria yang telah disebutkan di analisa pekerjaan tadi. Nah, biasanya kita mendapatkan itu melalui media online biasanya yang seringnya sekarang ini. Orang lebih suka sekarang ini adalah ke media sosial daripada ke media massa. Karena sekarang ini kebanyakan orang melihat sosial media daripada melihat televisi dan lain sebagainya. Dan sekarang ini adalah perusahaan ini bagaimana pesan yang disampaikan tadi tersampaikan oleh calon tenaga kerja. Biasanya mereka menggunakan Instagram. Itu di Instagram sangat cepat sekali jika kita ingin menyebarkan informasi. Nah, misalkan kita bisa kita lihat di akun-akun sosial yang untuk menginformasikan pekerjaan, dan itu banyak followernya ya banyak followernya di sana. Nah kemudian selain Twitter, sekarang ini orang-orang ini lebih suka lihat YouTube daripada televisi. Nah untuk itu biasanya perusahaan ini membayar influencer
di YouTube ataupun di Instagram. Ya sama aja sih, kalau kita menyebarkan lewat media massa tadi, duitnya tuh ya bisa lebih banyak gitu daripada kita menyebarkan lewat influencer. Sama aja biayanya bisa kalau dihitung-hitung. Belum lagi kalau misalkan kita pakai media cetak seperti eh, baliho, terus apa eh yang disebarkan di ini, di lampu-lampu merah bisa seperti itu kan banyak juga tuh. Nah itu kan untuk satu cetaknya aja bisa kita bisa mengeluarkan uang sekitar jutaan lah gitu. Nah tapi dengan adanya media sosial kita hanya sewa satu influencer atau dua influencer yang sudah banyak subscribe-nya atau yang sudah banyak followernya misalkan. Nah itu kan kita bisa gunakan di sana. Karena ya trennya untuk saat ini Instagram dan YouTube itu yang paling banyak dibuka di Indonesia saat ini. Nah itu bisa kita lihat di berbagai sumber, mau dari Abji ataupun dari eh, We Are Social, itu banyak di sana. Kita bisa melihat sosial media apa sih yang sering dibuka sama orang Indonesia, dan orang Indonesia tuh berapa banyak sih frekuensi untuk membuka sebuah internet. Nah setelah buka internet apa sih yang dibuka oleh netizen Indonesia itu. Nah itu bisa dilihat di sana. Dan kalau kalian misalkan lagi buat skripsi mengenai tentang internet atau social life itu bisa kalian gunakan data-data seperti itu untuk kebutuhan data skripsi kalian. Dan data-data seperti itu juga biasanya digunakan oleh seorang wirausaha untuk melihat peluang apa sih kira-kira yang bisa dilakukan, sementara orang lain tuh sekarang lebih suka buka itu. Nah bagaimana kita masuk ke sana untuk mempromosikan eh, produk kita ke orang-orang itu melalui media sosial ini misalkan seperti itu. Nah itulah kecanggihan dari eh, media sosial yang bisa eh, dilihat peluangnya oleh entrepreneur tadi. Nah kalau kita nggak menggunakan sosial media, ya usaha kita laku kalau kita udah terkenal. Tapi kalau misalkan kita belum terkenal, biasanya yang paling sering kita gunakan adalah di media sosial. Begitu juga untuk merekrut tenaga kerja, biasanya orang-orang juga lebih suka di sana daripada di media massa ataupun website mereka sendiri. Tapi website mereka itu adalah misalkan media sosialnya itu untuk penyebarannya. Nah, untuk informasinya biasanya ditaruhnya di website perusahaan. Nah, itu banyak sih bisa kalian dapatkan di eh, bisa dapatkan contoh-contohnya di banyak perusahaan. Nah, biasanya juga kalau di media sosial ini kan kadang-kadang banyak hoaxnya juga. Jadi kalian tuh jangan langsung percaya dengan yang ada di media sosial. Kalian juga harus cek benar atau enggak lowongan pekerjaan ini. Misalkan ada PLN lagi buka nih lowongan pekerjaan, informasi yang kita dapat di media sosial. Nah kita jangan langsung percaya, coba kita telusuri websitenya apakah ini benar atau tidak. Jika ada penerimaan di sana, berarti ini benar. Tapi kalau jika tidak, ya bisa dikatakan itu adalah hoax. Nah begitu juga kalau kita ingin merekrut tenaga kerja, ya paling tidak kita itu punya website lah
agar orang percaya uh, dengan informasi yang kita berikan, jangan hanya di media sosial saja, karena sekarang ini ya udah banyak terjadi penipuan-penipuan di media sosial. Ya katanya ada pekerjaan, ketika sudah daftar disuruh ngirim uang, setelah kirim uang ternyata pekerjaan tidak ada. Nah, sekarang masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia udah belajar pola itu. Jadi kalau hanya melihat di media sosial saja mereka biasanya mengabaikan. Tetapi kalau misalkan eh, ada di websitenya juga, nah itu mereka biasanya berlomba-lomba untuk mendaftar. Nah, jadi kalau kalian ingin membuka perekrutan tenaga kerja, sebaiknya kalian harus punya website perusahaannya dulu atau organisasi ataupun UMKM-nya. Baru dari sana baru kalian eh, ke media sosialnya untuk menyebarkan informasi bahwasannya kalian membutuhkan tenaga kerja. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah seleksi tenaga kerja. Nah, seleksi adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Nah, tahapan awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV atau kurikulum vitae milik pelamar. Nah, kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja atau interview, dan proses seleksi lainnya. Setelah proses penerimaan, perusahaan dan pegawai harus sepakat terhadap kewajiban dan hak masing-masing. Nah, di sini itu yang paling penting itu adalah CV kita. Nah, CV itu ketika kita akan melamar suatu pekerjaan itu biasanya diminta dari lulusan apa. Dari SMA-nya biasanya dari SMA, terus dari universitas apa atau dari perguruan tinggi apa. Kemudian prestasi yang pernah diraihnya apa, kemudian organisasinya apa sudah. Misalkan kalau kita ingin bekerja di eh, bidang PLN gitu. Nah, kita bagian kelistrikannya sudah apa saja yang sudah kita lalui gitu. Misalnya prestasi apa aja ataupun kita udah bekerja di mana saja itu harus ada di sana. Misalkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan kita yang membuka lapangan pekerjaan. Lihat CV-nya. Nah, dari CV itu kita bisa lihat misalkan kita butuh di sekretaris tadi. Nah, kalau sekretaris tadi yang dibutuhkan apa misalkan? Nah, linier atau enggak kuliahnya dengan yang dia ambil ini. Terus ada enggak ininya pengalaman pekerjaannya. Nah, tentu kita lihat kita bisa membandingkan. Oh, ini udah ada pengalaman, yang ini belum. Berarti yang belum kita singkirkan, berarti dia gagal. Ya walaupun bukan berarti yang gagal ini adalah yang jelek, tetapi karena dia tidak melewati passing grade yang kita tetapkan di atas, bukan passing grade, maksudnya persyaratan yang kita letakkan di atas tadi, yaitu sudah memiliki pengalaman. Ternyata orang yang daftar itu belum memiliki pengalaman. Nah, jadi ya terpaksa kita singkirkan. Nah, jangan sesekali kalian buat the power of the orang dalam misalkan. Misalkan HRD-nya kenal sama ini, karena dia kenal diambil, dan ketika udah di padahal banyak nih orang yang lebih kompeten dari yang punya orang dalam ini. Ya udah. Nggak akan lama perusahaan itu
tenar gitu. Tapi ya banyak juga sih yang seperti itu ya, paling misalkan dari 6 eh 6 6 ini misalkan 6 yang dibutuhkan. Nah, dari 6 itu jangan semuanya orang dalam semua. Misalkan ya satu nggak apa-apa lah, tapi kalau bisa jangan ada yang seperti itu. Jadi kita lihat juga kinerja HRD kita tuh seperti apa. Jangan gara-gara ada orang dalam terus kita menerima yang punya orang dalam dibandingkan orang yang punya kualitas. Nanti kalau bisa kita hindari. Ya kalaupun tidak bisa kita hindari, paling tidak kita minimalisir lah yang seperti itu. Ya dari 6 kita ambil satu ya nggak masalah gitu. Itu sih biasanya yang terjadi eh, di ya perusahaan lah. Mereka lebih mementingkan orang dalam daripada prestasi. Karena orang dalam itu bisa ditekan ataupun bisa menekan kita. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa itu adalah cari orang yang berprestasi. Di seleksi tenaga kerja ini adalah yang paling menentukan. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah hari ini. Eh, Jika ada pertanyaan bisa kalian WA saya pribadi ataupun di grup ataupun di email. Nah, untuk minggu depan materinya masih tetap terkait dengan SDM, tetapi ketika dia sudah diterima, kalau sekarang ini kan masih seleksinya. Nah, minggu depan adalah bagaimana ketika sudah diterima, apa sih hak-hak yang harus eh, diterima dan kewajiban apa yang harus diterima gitu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.